Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo sahabat-sahabat UT, selamat sore sahabat-sahabat UT. Apa kabar nih sahabat-sahabat UT? Pastinya baik-baik saja ya. Perkenalkan, nama saya Ida Hamdi Wardana selaku sebagai host hari ini. Ketemu lagi sama saya. Jangan pada bosan ya untuk kali ini ya. Untuk selanjutnya, senang sekali rasanya hari ini Senin di tanggal 2 Juni 2025 kita bertemu kembali lagi di acara program Berbincang-bincang Live IGUT di episode 91 dengan tema pada hari ini sosialisasi kurikulum baru program studi pendidikan matematika. Di sini sudah ada narasumber kami yang cukup luar biasa. Mari kita sambut ada Ibu Dr. Ida Novianti SSI MPD selaku Ketua Program Studi Pendidikan Matematika pada FKIP. Halo Ibu Ida. Halo. Silakan Ibu Ida sebelum acara dimulai untuk disambut sahabat-sahabat UT-nya. Ibu Ida silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan teman-teman mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika ataupun yang masih baru berniat menjadi mahasiswa baru Program Studi Pendidikan Matematika sudah kumpul semua ya, sudah menyaksikan acara pada kesempatan yang berbahagia ini. Baik, cukup luar biasa Ibu Ida. Lanjut saja kita mulai untuk acaranya. Yang pertama, sosialisasi untuk kurikulum 2025 program studi pendidikan matematika pada FKIP seperti apa Ibu Ida? Siap disosialisasikan. Mudah-mudahan teman-teman mahasiswa semakin siap untuk beradaptasi gitu ya, karena memang semuanya sudah tersiapkan gitu. Tinggal teman-teman mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika beradaptasi gitu, menyesuaikan. Itu sih. Untuk selanjutnya, untuk kurikulum 2025 pada pendidikan matematika itu penawarannya seperti apa Ibu Ida? Silakan untuk hal tersebut. Jadi mulai 2025.2 ya, itu start, tapi sudah mulai registrasi ya, tetapi mungkin pembelajarannya itu start Juli. Ini banyak ditanyakan ya, banyak ditanyakan di grup mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika. Jadi sebenarnya kapan sih, apa yang sedang saya lakukan gitu ya, sambil menunggu kan saat ini kan sedang kegiatan tutorial online. Apa maksudnya yang sedang kita jalankan ini si 2025 seperti itu. Jadi nanti ya setelah teman-teman UAS gitu start Juli begitu ya, itu mulai 2025.2 gitu. Baik. Untuk selanjutnya, untuk visi dan misi untuk pendidikan matematika pada FKIP seperti apa Ibu Ida? Ya, baik. Jadi untuk kurikulum yang baru ini ya, kita mengikuti arahan gitu ya dari kementerian, sehingga visi misi Prodi Pendidikan Matematika juga mengikuti gitu ya. Adapun untuk visi pendidikan matematika yaitu menjadi pusat pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh di bidang pendidikan matematika yang unggul dan berkualitas dunia dalam menghasilkan calon guru matematika yang berkompetensi tinggi, profesional, cakap teknologi dan mandiri gitu ya. Sehingga karena visi Prodi Pendidikan Matematika sudah berubah menjadi visi keilmuan untuk Prodi Pendidikan Matematika, sehingga misi dari Prodi Pendidikan Matematika juga berubah gitu ya. Yang pertama yaitu untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh yang fleksibel dan inovatif dalam bidang pendidikan matematika untuk meningkatkan akses dan kualitas pembelajaran. Kemudian yang kedua, menyediakan sumber belajar digital dan teknologi pendidikan yang mutakhir guna mendukung pembelajaran jarak jauh yang interaktif, efektif, dan berkualitas global. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kualitas dosen dan tenaga pengajar melalui pelatihan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang pendidikan matematika dan teknologi pembelajaran.
Kemudian yang keempat, membangun jejaring dan kemitraan nasional serta internasional dalam bidang pendidikan matematika guna meningkatkan mutu lulusan yang siap bersaing di tingkat global. Baik, cukup luar biasa untuk visi misi untuk pendidikan matematika pada FKIP. Untuk selanjutnya, untuk perbandingan kurikulum lama dan kurikulum baru di 2005, seperti apa pendidikan matematika? Ibu Ida, silakan. Baik, jadi kalau sebelum kurikulum yang ongoing ya, yang sekarang sedang dilakukan gitu ya, kurikulum lama lah kita sebut kurikulum lamanya, itu SKS-nya 145 ya. Sedangkan kalau di kurikulum 2025 145 juga ya. Jadi ini banyak ditanyakan ya oleh para mahasiswa. Oh berarti nanti saya banyak dong ngulangnya, berarti saya menambah seperti apa gitu, masih banyak gitu yang perlu saya tempuh lagi. Nah kita lihat ya bahwa SKS untuk mahasiswa lama gitu ya, itu 145. Adapun di kurikulum baru juga 145 gitu ya. Jadi hanya tinggal disetarakan ya mahasiswa mata kuliah yang di Kurla ke mata kuliah di Kurba gitu ya. Nah, tambahannya yaitu untuk kurikulum baru ini, prodi pendidikan matematika juga prodi-prodi yang lain di FKIP tentunya kita membuka juga masukan pre-service gitu ya. Jadi dengan kode kalau yang lama itu untuk prodi pendidikan matematika 62, tetapi untuk pre-service ini kode prodinya yaitu 62A ya. Adapun untuk jumlah SKS untuk pre-service yaitu 147 SKS gitu ya. Kemudian kalau di kurikulum sebelum 2025.2 gitu ya, itu kita belum ada mata kuliah pilihan gitu ya. Nah, di kurikulum 2025.2 itu mata kuliah pilihannya 6 SKS ya. Jadi maaf ya, itu masih ditulis 6 gitu, maksudnya minimal 6 SKS gitu ya. Bukan 6 mata kuliah gitu. Jadi 6 SKS. Dengan mata kuliah pilihan sekitar 5 atau 6 mata kuliah yang bisa dipilih oleh mahasiswa gitu ya, tapi dipilih hanya minimal 6 SKS gitu ya. Jadi kalau udah ngambil satu mata kuliah 3 SKS berarti bisa ambil mata kuliah berikutnya sebesar 3 SKS gitu ya. Atau kalau misalkan ngambilnya 2 SKS berarti 2 SKS, 2 SKS, 2 SKS, berarti 3 mata kuliah gitu. Kemudian terkait dengan mata kuliah praktikum ya. Kalau pada kurikulum lama atau kurikulum sebelum 2025.2, mata kuliah praktiknya itu adalah 2, yaitu mata kuliah PKM dan PKP gitu ya. Sementara kalau untuk kurikulum baru 2025.2 untuk in service gitu ya, untuk mahasiswa lama in service gitu, itu ada 3 ya, yaitu mata kuliah metode penelitian, kemudian yang kedua mata kuliah PKM, kemudian yang ketiga mata kuliah TAPS gitu ya. Kemudian untuk pre-service itu ada 4 mata kuliah praktik gitu ya, yaitu metode penelitian, kemudian pembelajaran mikro, kemudian PLP, kemudian TAPS gitu ya. Kemudian untuk mata kuliah berpraktik atau berpraktikum ya, ini untuk prodi pendidikan matematika saat ini belum ya, mungkin tahun depan, tapi ya sementara ini belum ya gitu ya. Kemudian mengenai evaluasi hasil belajar untuk mata kuliah metode penelitian ya, untuk pada kurikulum sebelum 2025.2 untuk mata kuliah metode penelitian ini ujian akhirnya itu adalah ujian akhir semester ya. Sementara untuk kurikulum 2025.2 yaitu hasil akhirnya adalah proposal gitu ya. Jadi tidak ada UAS lagi gitu ya. Murni 100% dari nilai proposal gitu ya. Kemudian untuk tugas akhir program sarjana atau TAPS,
kalau di kurikulum sebelum 2025.2 itu kita sebut sebagai tugas akhir program, nggak pakai sarjana ya, TAP gitu, nggak ada S-nya, sehingga bobotnya adalah 4 SKS. Sementara kalau di kurikulum 2025.2 kita menyebutnya tugas akhir program sarjana, ada S-nya, TAPS, besarnya 6 SKS gitu ya. Adapun untuk bentuknya seperti apa gitu ya. Kalau pada TAP tanpa S itu bentuknya adalah soal-soal yang diujikan, di UAS kan gitu ya, dengan kode PEMA 4500 gitu ya. Namanya tanpa S, TAP, tugas akhir program. Sementara pada kurikulum 2025.2 gitu ya, ada 2 skema gitu ya. Yang pertama, ada 2 skema untuk mahasiswa prodi pendidikan matematika yang bisa dipilih satu gitu ya. Apakah teman-teman mahasiswa mau memilih skripsi gitu ya, atau memilih artikel ilmiah gitu ya. Skripsi susah gitu ya. Bukan, jadi skripsinya itu adalah PKP ya. Jadi kalau teman-teman mahasiswa lama sudah menempuh PKP gitu, nah itu adalah skripsi gitu ya. Kemudian skema yang kedua dari THPS yang dapat dipilih mahasiswa ya, bisa dipilih artikel ilmiah gitu ya, SPMT 4460. Jadi untuk mata kuliah TAPS ini teman mahasiswa pilih satu gitu ya, apakah pilih skripsi yaitu PKP itu atau artikel ilmiah gitu ya. Kemudian mengenai prasyarat TAPS untuk kurikulum lama itu ada 9 mata kuliah ya yang ada di katalog ya. Nah, sementara kalau untuk untuk kurikulum 2025.2 mengenai mata kuliah prasyarat TAPS-nya ada 7 mata kuliah ya, yang mata kuliah tersebut ditempuh sebelum mata kuliah TAPS ini ya, yang ada di semester 7. Jadi mata kuliah pendukung itu harus sudah ditempuh sebelum teman-teman bisa menempuh TAPS itu gitu ya. Dan juga jangan lupa ya untuk untuk pre-service gitu ya, mata kuliah prasyarat TAPS-nya juga untuk pre-service ya. Jangan lupa metode penelitian gitu ya, juga PLP, kemudian pembelajaran mikro itu juga harus sudah menguasai begitu. Itu untuk pre-service gitu. Kemudian mengenai IPK lulusan, kalau kurikulum sebelum 2025.2 itu 2,0 gitu ya. Tetapi di kurikulum 2025.2 itu 2,0 gitu ya. Jadi bentar dulu. Jadi sampai dengan 3 semester ke depan itu syarat IPK-nya masih 2,0 gitu ya. Nanti di 2027 baru akan diberlakukan IPK 2,5 gitu. Baik. Berarti yang untuk yang 2,5 berlakunya pada tahun 2027. Baik, untuk selanjutnya Ibu Ida, untuk kurikulum komponen free service dan in service seperti pendidikan matematika seperti apa di FKIP, Ibu Ida? Ya, jadi untuk mata kuliah pilihan ya, ini kan masih muncul ya di LKAM semuanya gitu. Teman-teman harus lihat katalog gitu ya, bahwa ini adalah nama mata kuliah yang bisa dipilih gitu, bukan maksudnya teman-teman menempuh semua, bukan gitu, tetapi pilih minimal 6 SKS gitu ya. Antara per service dan in service mata kuliah pilihannya
sama gitu ya, ada 7 pilihan untuk mata kuliah gitu ya, dan dipilih minimal 6 SKS gitu ya. Kemudian untuk mata kuliah praktiknya ya, kalau pada pre-service yaitu pembelajaran mikro, metode penelitian, PLP, kemudian skripsi berupa penelitian pendidikan sederhana gitu ya. Atau juga ini TAPS ya, SPMT 447 ini berupa TAPS yang bisa dipilih berupa skripsinya penelitian pendidikan matematika yang sederhana, atau juga artikel ilmiah gitu ya. Kemudian untuk in service ada 3 gitu ya, metode penelitian gitu ya, yang kedua PKM, kemudian TAPS. TAPS itu ada 2 skema yang bisa dipilih salah satu gitu ya, yaitu skripsi yang berupa PKP itu, kemudian skema kedua yaitu artikel ilmiah gitu. Besarnya untuk mata kuliah TAPS ini besarnya 6 SKS gitu ya. Kemudian untuk mata kuliah berpraktik tadi sudah disampaikan di awal bahwa Prodi Pendidikan Matematika saat ini belum ya ada mata kuliah berpraktik. Kemudian untuk bobot SKS itu sama antara per-service dan in-service ya. Jadi per-service dengan kode program studi 62A itu bobotnya 6 SKS. Kemudian untuk in-service kode prodinya yaitu 6 SKS ya. Kemudian untuk bentuk TAPS tadi sudah disampaikan di awal, ada 2 skema gitu ya, yang bisa dipilih satu oleh mahasiswa gitu ya, yaitu artikel ilmiah dan skripsi ya untuk per-service. Nah, skripsinya ini yaitu penelitian pendidikan yang sederhana gitu ya. Sementara kalau untuk in service gitu ya, yaitu artikel ilmiah dan juga skema kedua yaitu skripsi atau PKP gitu ya. Kemudian untuk mata kuliah prasyarat TAPS gitu ya, ada 7 mata kuliah yang harus ditempuh, ditambah lagi ya untuk per-service yaitu mata kuliah PLP, kemudian pembelajaran mikro dan metode penelitian gitu ya. Kemudian kalau untuk in service ya, di samping 7 ini juga teman-teman mahasiswa harus juga menguasai metode penelitian, juga metode penelitian dan bentar ya, metode penelitian ya, sejauh itu ya. Jadi untuk in service jangan lupa teman-teman mahasiswa menguasai metode penelitian gitu ya. Ya karena mata kuliah yang pendukung lainnya sudah termuat di itu ya, di slide ya untuk in service gitu. Jadi tambahannya adalah menguasai metode penelitian gitu. Next. Baik. Untuk sahabat-sahabat UT yang ingin melihat komponen-komponen in-service dan free-service bisa dilihat lebih detailnya di ut.ac.id/katalognya. Untuk selanjutnya, kesetaraan mata kuliah pendidikan matematika pada FKIP, Ibu Ida seperti apa? Silakan. Ya, jadi semua mata kuliah yang sudah ditempuh oleh teman-teman mahasiswa ya di kurikulum lama, semua mata kuliah sudah dikonversikan gitu ya. Jadi jangan khawatir ya, tidak ada mata kuliah teman-teman yang sudah ditempuh terus hilang gitu loh. Jadi kalaupun misalkan mata kuliah di kurikulum lamanya tidak sama nama mata kuliahnya di kurikulum baru, itu akan disetarakan gitu ya dengan mata kuliah lain yang ada di kurikulum baru gitu ya.
ini contoh aja ya, nggak Baik, semua saya contoh. tampilkan gitu ya. Ini contoh 10 mata kuliah gitu ya, yang disetarakan dengan mata kuliah lain gitu. Tapi sebenarnya kita semua mata kuliah itu ada kesetaraannya dengan mata kuliah di kurikulum baru ya di 2025.2. Oh, baik. Berarti untuk tersebut contoh-contoh kesetaraan mata kuliah untuk yang pendidikan matematika. Untuk mata kurikulum untuk yang di luar pendidikan matematika seperti apa? Ibu Iya, Ida, silakan. jadi eh, sem- ya ada satu mata kuliah ya Baik. yang apa namanya tidak disetarakan gitu ya. Jadi kalau teman-teman mahasiswa telah menempuh mata kuliah fisika dasar 2 ya, itu nanti otomatis akan muncul di LKM ya. Jadi walaupun tidak ada temennya, tidak ada eh, kesetaraan mata kuliahnya untuk mata kuliah fisika dasar 2, tapi tetap nanti muncul di LKAM sebagai mata kuliah di luar kurikulum. Jadi tidak hilang. Ya enaknya kalau misalkan nilai fisika dasar 2-nya belum baik gitu ya, ya silakan kalau mau diulang, atau kalau misalkan tidak mau diulang bisa di drop gitu ya. Jadi untuk yang mata kuliah di luar kurikulum itu bisa diambil pada saat untuk yang memperbaiki nilai atau untuk mengganti mata kuliah, Oh Ibu Ida? iya, maaf. Ini mata kuliah fisika dasar 2 ini tidak ada kesetaraannya di eh, kurikulum baru ya, di kurikulum 2025.2. Sehingga tidak bisa diulang gitu ya, karena untuk di kurikulum 2025.2 fisika dasar 2 kan nggak ada gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman nilainya belum pas gitu ya bagi teman-teman mahasiswa ya, mungkin teman-teman mau mendrop gitu ya, itu bisa menghubungi pihak akademik gitu ya untuk mendrop mata kuliah fisika dasar 2 gitu ya. Nah, baik. Untuk selanjutnya, untuk bantuan belajar di pendidikan matematika pada FKIP, mata kuliah dan layanan bantuan belajarnya seperti apa, Ibu Ida? Ya, Silakan. jadi eh, tidak ada yang berubah gitu ya. Semuanya untuk kurikulum baru ini ya, semua mata kuliah itu selain mata kuliah praktek itu adalah wajib tuton gitu ya. Jadi tidak ada lagi TMK gitu ya. Semuanya menjadi bantuan belajarnya yaitu tuton gitu ya. Kemudian untuk mata kuliah praktek gitu ya, misalkan PLP gitu ya kalau di pre-service, kemudian eh, PKM gitu ya kalau di in-service gitu, kemudian pembelajaran mikro gitu ya, kemudian TAPS ya. Adapun TAPS-nya itu ada 2 skema gitu ya, yaitu skripsi dan adskripsi atau artikel ilmiah gitu. Itu semuanya praktek gitu ya, praton gitu ya. Ada TUEP-nya. Itu ya. Baik. Untuk selanjutnya, untuk desain mata kuliah praktik atau praktikum atau TAP, TAPS, untuk pendidikan matematika pada FKIP seperti apa kode mata kuliahnya, nama mata kuliahnya, dan pola desain mata kuliahnya? Silakan Ibu Ida. Ya, jadi untuk eh, PKM gitu ya, kemudian untuk di in-service PKM, kemudian metode penelitian ya, kemudian skripsi TAPS dengan skema skripsi yaitu PKP ataupun skema artikel ilmiah itu 100% nilai laporan penelitian gitu ya. Jadi praton gitu ya, praktek tuton ya, praktek online gitu ya. Jadi ada TUEP-nya gitu ya, 100% nilai praktik
Jadi tidak ada UAS gitu ya. Sementara kalau untuk pre-service gitu ya, itu yaitu pembelajaran mikro, kemudian PLP gitu ya, kemudian metode penelitian ya, kemudian skripsi ya dengan skema TAPS dengan skema skripsi ataupun artikel ilmiah gitu ya, itu juga tanpa UAS gitu ya. Adapun untuk PLP ya, yang ada di pre-service itu 60% nilai praktek dan 40% nilai laporan. Jadi intinya semua mata kuliah praktek gitu ya, itu tanpa UAS gitu ya. Jadi murni full nilai praktek gitu ya. Seperti itu ya. Oh baik, untuk selanjutnya, untuk komposisi penilaian mata kuliah di pendidikan matematika seperti apa untuk komposisinya? Nah, Silakan ini Ibu juga Ida. banyak ditanya ini di grup. Baik. Karena teman-teman mahasiswa saat mengikuti sosialisasi di awal ngambilnya sepotong-sepotong gitu ya. Jadi untuk mata kuliah yang tadi ya, selain praktek tadi itu tidak ada perubahan ya. Jadi tetap tuton 30% ya, dan UAS 70% gitu. Tidak ada yang berubah ya. Tetap seperti itu dengan perbandingan ya, dengan syarat ya untuk supaya tuton bisa berkontribusi 30%, syaratnya yaitu nilai UAS-nya minimal 30% benar gitu ya. Baru kalau nilai UAS-nya minimal 30% benar, nilai tuton teman-teman itu bisa berkontribusi sebesar 30% gitu ya. Oh, Jadi baik. tidak ada yang berubah. Jadi untuk nilai komposisinya tidak ada berubah, untuk tuton 30% dan untuk UAS-nya 70%. Betul. Untuk selanjutnya, implikasi kurikulum 2025 untuk pendidikan matematika pada FKIP, silakan Ibu Ida, seperti apa untuk implikasinya? Ya tentunya ada kerjasama gitu ya untuk mata kuliah untuk teman-teman mahasiswa praktek mengajar ya, pada khususnya mata kuliah PLP dan di pre-service, kemudian PKM untuk di in-service gitu ya. Kemudian terkait komposisi penilaian ya, seperti tadi yang sudah diuraikan di depan ya, bahwa untuk mata kuliah praktek itu PKM, mikro, metode penelitian gitu ya, semuanya itu ya, TAPS gitu ya, itu 100% dari laporan gitu ya, atau artikel gitu ya. Sementara kalau untuk PLP di pre-service itu 60% nilai praktek dan 40% nilai laporan. Jadi intinya untuk mata kuliah praktik gitu ya, tidak ada UAS gitu ya. Kemudian di kurikulum 2025.2 Prodi Pendidikan Matematika juga tetap membuka RPL gitu. Oh, baik. Untuk selanjutnya, di sini sudah banyak akun-akun sahabat UT yang menanyakan tentang pendidikan matematika. Yang pertama ini ada Beach Niki. Bu, saya camaba karena adanya kurikulum baru ini. Hal yang perlu disiapkan untuk masuk ke pendidikan matematika seperti apa? Silakan Ibu Ida, mohon maaf, silakan. Ya, saya camaba calon, berarti belum daftar ya. Nah, Baik. apa yang perlu disiapkan? Ya, tentunya semangat ya, semangat dan karena ini suatu niat yang baik gitu ya, saya rasa segera saja gitu ya mendaftar, karena takutnya kalau belum mendaftar nanti kayaknya nanti dulu gitu ya. Jadi sebagai camaba ya, segera saja mendaftar begitu ya, karena kurikulum baru ini semakin mantap gitu ya untuk para mahasiswa dapat bersaing secara global gitu ya. Baik.
Jadi untuk sahabat UT langsung saja untuk daftar untuk menjalani saja kurikulum baru ini dan semangat untuk belajarnya. Betul. Selanjutnya ada akun dari Kenari Maaf ya, Anda. tambahan lagi yang tadi ya. Oh baik, silahkan Oke. Ibu Ida. Ya, jadi untuk seperti yang tadi sudah disampaikan di slide yang saya ini kan ya, untuk masukkan untuk di kurikulum baru ini, Prodi Pendidikan Matematika membuka masukan dengan kode Prodi 62A di mana program studi pendidikan matematika masukkan pre-service begitu, sehingga dengan masukan mahasiswa pre-service itu teman-teman mahasiswa tidak perlu memberikan surat keterangan mengajar gitu. Jadi kalau teman-teman lulus SMA gitu belum sempat mengajar gitu, teman-teman bisa langsung mendaftar di Prodi Pendidikan Matematika tanpa menggunakan surat keterangan mengajar seperti itu. Tetapi kalau teman-teman yang sudah menjadi mahasiswa, ini banyak ditanyakan juga ya, kalau sudah menjadi mahasiswa gitu ya, ya tinggal lanjut saja gitu dengan skema dengan masukan di kode prodi 62 gitu ya. Baik. Jadi untuk hal tersebut apabila mahasiswa yang ingin untuk mendaftar di pendidikan matematika, apabila belum menjadi guru silakan pilih yang free service. Apabila sudah menjadi guru dan sudah pernah berkuliah dengan jurusan yang sama, pilih yang in service. Untuk selanjutnya ada akun Kenari _ 0008. Siang saya semester 5, ada perubahan bobot SKS dari Kura ke Kurba. Selisih 3 SKS dari 3 mata kuliah. Ini bagaimana? Karena seharusnya sisa SKS 73 SKS, tapi sekarang jadi sisa 76 SKS. Saya kehilangan 3 SKS. Silakan Ibu Ida untuk dijawab dari akun Kenari. Ya, jadi ini pasti mata kuliah bahasa Indonesia gitu ya, kemudian pendidikan kewarganegaraan gitu ya. Jadi memang mata kuliah ini memang sudah sesuai dengan arahan kementerian ya. Jadi bukan kita yang buat supaya teman mahasiswa rugi seperti apa, tetapi intinya semua yang perubahan SKS gitu ya, yang sehingga teman Kenari 008 ini seperti ini gitu ya, tentunya sudah sesuai dengan ketentuan begitu. Tetapi mungkin nih teman mahasiswanya juga nggak cerita ya saat ada mata kuliah yang 2 jadi 3 gitu ya. Jadi artinya sebenarnya balance gitu ya. Ada beberapa yang naik, ada beberapa yang turun. Tapi seperti yang sudah saya sampaikan gitu ya, bahwa struktur kurikulumnya sebelumnya di kurikulum 2025 sebelum 2025.2 145 SKS gitu ya. Di kurikulum 2025.2 145 SKS gitu ya. Oh, baik. Untuk akun Kenari sudah dijawab dari pihak Ibu Ida. Jadi untuk selanjutnya ada akun dari Ki_Agil Rizkiani. Berlaku untuk mahasiswa yang sudah masuk semester berjalan atau maba aja Bu? Silakan Ibu Ida untuk dijawab dari akun Agil. Iya, ini alhamdulillah ya, pertanyaan-pertanyaannya sama seperti yang ada di WA grup mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika semuanya sudah kumpul ya di sini. Jadi biar lega gitu ya. Ya, jadi mengenai kurikulum 2025.2 ini berlaku untuk semua gitu ya. Berlaku untuk semua gitu. Baik, jadi untuk kurikulum baru berlaku untuk semua. Untuk selanjutnya ada akun Muhammad Asad _ kenapa kurba ini harus diterapkan dan apa tujuannya?
Bagaimana cara mengatasi dampak pada mahasiswa semester akhir? Silakan Ibu Ida dari akun Asad untuk dijawab. Kenapa kurba ini harus diterapkan dan apa Diterapkan. tujuannya? Ya tentunya mengapa ya kurba ini harus diterapkan? Tentunya kita harus update ya dengan perkembangan zaman ya, sesuai dengan arahan kementerian. Itu ya. Baik. Untuk Pertanyaan yang tadi? pertanyaan baik. Ya. Untuk selanjutnya ada Belum. Sebelumnya. Ya. Cara mengatasi dampak pada mahasiswa semester akhir. Ya ini juga banyak ditanyakan ya. Karena kan teman-teman semester akhir tuh masih menduga-duga gitu ya. Tapi ternyata begitu tahu bahwa TAPS-nya itu adalah kesetaraan dari PKP dan artikel ilmiah, akhirnya teman-teman malah jadi mendadak selesai gitu dengan nilai yang baik. Jadi ya banyak-banyak berdoa begitu ya, supaya kekhawatiran teman-teman bahwa tidak terbukti begitu ya, karena ini kan masih menduga-duga gitu, sambil banyak hal yang masih harus ditunggu oleh teman-teman gitu, misalkan nilai KAM seperti apa untuk semester ini gitu ya. Jadi ditunggu saja, banyak berdoa supaya teman-teman diberi ketenangan dan senantiasa semangat selalu gitu ya. baik. Untuk hal selanjutnya dari akun Muhammad Asad kembali. Untuk akun tersebut sangat aktif. Tanya lagi di sini, apa perbedaan dan kaitan antara kura dan kurba dalam skema in-service dan free service khususnya pada TAPS? Silakan Ibu Ida untuk dijawab. Ya, jadi tadi sudah dijabarkan ya tentang perbedaan kura dan kurba ya. Tidak banyak ini ya. Artinya kita sesuaikan dengan visi misi gitu ya, sehingga ke mata kuliah juga yang menyesuaikan gitu ya, terkait dengan skema in service dan pre service untuk TAPS gitu ya. Kalau untuk sama-sama skripsi dan artikel ilmiah gitu ya. Tetapi kalau untuk di in service ya, yang teman-teman mahasiswa lama ya di kode prodi 62 gitu, untuk TAPS ada 2 skema, yaitu skripsi yaitu berupa PKP, kemudian atau artikel ilmiah gitu ya, yang pada kurikulum lama itu adalah karya ilmiah gitu. Sementara untuk pre-service TAPS-nya itu juga sama, ada 2 skema ya. Jadi skripsi atau artikel ilmiah gitu, dimana skripsi pada pre-service itu adalah berupa penelitian pendidikan matematika sederhana gitu ya, atau yang kedua adalah artikel ilmiah gitu. Baik. Untuk selanjutnya ada akun Cakwenye. Setelah adanya kurikulum baru, apa biaya kuliah mengalami kenaikan? Silakan Ibu Ida untuk dijawab. Iya, jadi untuk biaya kuliah saya lihat sih tetap ya, mungkin nanti. Jadi untuk biaya kuliah tetap sama untuk pendidikan matematika. Betul. Baik. Untuk selanjutnya ada akun Gerbogor. Bagaimana struktur mata kuliah wajib, pilihan dan praktikum diatur dalam kurikulum baru? Silakan untuk dijawab Ibu Ida. Ya, jadi tadi di slide saya ya sudah ada mengenai struktur mata kuliah, kemudian mata kuliah pilihan gitu ya, kemudian untuk mata kuliah praktik gitu ya, di kurikulum baru sudah ada di slide kan. Ya. Jadi untuk selanjutnya ada kembali lagi ada akun Dinda Tersa. Bu, apakah ada penambahan atau pengurangan jumlah SKS total? Silakan untuk dijawab Ibu Ida dari akun Dinda. Ya, jadi seperti sudah dijabarkan ya di slide saya sebelumnya,
bahwa kalau sebelumnya ya di mata kuliah di total SKS kurikulum sebelum 2025.2 itu adalah 145 SKS, tetapi di kurikulum 2025.2 145 SKS juga. Sama ya. Oh baik, jadi untuk tersebut sama SKS-nya. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya ada akun dari Jihan File. Apakah terdapat perubahan dalam mata kuliah praktik atau praktikum? Silakan Ibu Ida dari akun Jihan untuk dijawab. Tadi sudah ada di slide ya. Jadi untuk in service ya, kode prodi 62 untuk mata kuliah praktiknya yaitu yang semula ya, sebelum 2025.2 itu PKM PKP, tetapi kalau untuk di kurikulum 2025.2 itu ada metode penelitian gitu ya. Kemudian yang kedua PKM, kemudian yang ketiga TAPS ya. Jadi untuk yang praktik dan praktikum itu tetap sama ya Bu ya? Ibu Ida? Tambahannya hanya metode penelitian ya. Oh baik. Penambahannya untuk praktikum hanya metode penelitian. Betul. Untuk selanjutnya ada lagi pertanyaan dari akun BB Hana. Pada pendidikan matematika, tabsnya itu ada karil dan skripsi ya Bu. Bisa dijelaskan nggak Bu nanti pelaksanaan seperti apa? Apakah bimbingan juga dilakukan secara online? Silakan Ibu Ida dari Ya. akun Hana. Ya, jadi nanti TAPS-nya itu ada 2 skema ya, yang bisa dipilih salah satu. Ya, bisa dipilih salah satu. Jangan dua-duanya ya. Pilih satu. Jadi ada artikel ilmiah dan yang kedua ada skripsi. Pilih satu. Gitu ya. Dimana skripsinya ini kalau pada in service atau kode prodi 62 itu yaitu PKP gitu ya, skripsinya PKP, sehingga skripsi ataupun aril itu akan dilakukan secara web gitu ya. Baik, sudah tidak terasa di penghujung acara. Sebelum saya menutup acara pada hari ini, untuk sahabat-sahabat UT yang ingin melihat rekaman ulang IG Live UT, bisa melihat tayang di YouTube melalui UT TV dan @Humas Universitas Terbuka. Sebelum acara ini kami tutup, silakan Ibu Ida, ada yang mau disampaikan untuk sahabat-sahabat UT? Ya teman-teman tidak perlu banyak khawatir ya, artinya semua ya perubahan ini tentunya memang kita perlu beradaptasi begitu ya, tetapi semuanya itu tentunya sudah dipikirkan gitu ya, dan sudah ada penyesuaiannya begitu ya, seperti masalah mata kuliah yang sudah ditempuh sebelum gitu ya, sudah ada kesetaraannya di mata kuliah di kurikulum yang baru begitu. Apalagi ini yang banyak ditanyakan itu terkait dengan artikel ilmiah gitu ya, yang di TAPS ya memang benar. Jadi di TAPS itu artikel ilmiah itu adalah mata kuliah yang sebelumnya itu karya ilmiah gitu ya. Jadi kalau teman-teman sudah menempuh karya ilmiah dan juga PKP, nanti dipilih yang terbaik gitu untuk disetarakan di TAPS yang 6 SKS itu. Baik, sebelum acara kami ditutup, kami akan informasikan untuk sahabat-sahabat UT, untuk pendaftaran mahasiswa baru untuk program diploma dan sarjana untuk jalur non-RPL sudah dibuka ya. Untuk pendaftaran melalui laman website admisi-stripsia.ut.ac.id. Jadi untuk mahasiswa atau calon mahasiswa yang ingin gabung di UT, yang sudah memiliki RPL ataupun yang belum ingin menjadi guru, silakan saja untuk gabung di UT dan jadilah bagian dari generasi pembawa perubahan. Selesai sudah untuk acara pada hari ini. Sekian bincang episode 91 pada hari ini. Bertemu lagi di episode yang akan datang.
Sampai jumpa sahabat-sahabat UT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa sahabat-sahabat UT.